berat. Kalau menurut qala ba'dul arifin artiul istiqomah ila amrain, sumber istiqomah itu dua. Sehatul iman, kalau imannya sehat orang insya Allah bisa istiqomah. Sehatul iman billah wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah SAW zahiran wa batinan, dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah secara zahir dan batin. Kalau orang model kayak gitu juga sehat imannya, yang kedua mengikuti Rasul batinan wa zahiran, insya Allah bisa istiqomah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berlaku istiqomah. Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk istiqomah, itu malah di keterangan di bawah yang membuat ubannya cepat tambah tumbuh, ubannya tambah banyak. Apa? Karena ada surat ini yang turun, Di sini diriwayatkan wa fi tafsir Qurtubi anna allazina sayyabu, dalam tafsir Qurtubi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tumbuh banyak ubannya min surat Hud, karena turun daripada surah Hud. Ini ayat ini fastaqim kama umir. Diriwayatkan ruwiyan Abdurrahman As-Salami qala sami'tu Aba Asy-Syami yaqul, aku mendengar dari Aba Ali As-Sanawi berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku melihat Nabi di waktu tidur. Artinya kalau melihat Nabi di waktu tidur ngapain? Mimpi. Fakultu, ditanya tuh, ya Rasulullah, ruya anta annaka qultu sayyibatni, bahwasanya diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu banyak tumbuh ubahnya. Sayyibatni Hud. Maka tadi, na'am, ya, memang aku gara-gara banyak tumbuhan karena turunnya surah. Ditanya, apakah yang menyebabkan Rasulullah banyak turun uban karena kisah Anbiya dan kehancuran umat? Kata Nabi, qala la, walakin qalu fastaqim kama umir. Ini artinya apa? Artinya istiqomah itu berat. Saya kalau tadi kagak pagi kagak di WA, nggak bisa lewat. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang berkata itu, kalau di sini kan apa? Kalau dalam saya ingat banget, hafal betul saya kalau dalam tafsir Munir, tafsir para nabi, innal ladzina qalu, kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu makrunan bil yaqin tammi. Sungguhnya mereka yang berkata, jadi berkatanya itu, ngomongnya itu makrunan bil yaqin tammi wal ma'rifatil haqiqiyah.
disertai dengan keyakinan yang tinggi dan makrifat yang hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah itu sama tuh dalam tafsir mengatakan juga wahdah, mengatakan Tuhan kami adalah esa, yang mengatakan Tuhan kami adalah satu-satunya. Kalau kita kagak paham kan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kagak disertai dengan keyakinan cuma ngomong doang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi orang sekarang, apalagi orang baru masuk Islam. Kalau orang-orang dulu kan pakai belajar sifat 20 kan? Iya, pakai belajar sifat 20. Dulu mungkin banget itu kalau di pengajiannya sana kan ada ubi billahi wa rahmani wa birrahim innaimil ihsan. Apa namanya itu? Kita apa? Aqidatul awam. Kalau kita ingin tahu sifat Rasul, arsala anbiya zawil faton sidqi wal tabligh wal faton. Orang-orang dulu sampai 20 apa? Mustahil yang wajibnya. Nah kalau kita cuma la ilaha illallah tapi kagak makanya wal bil ma'rifatil hakikiyah, kenal secara hakikat Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya. Kalau kenal namanya ngomongnya, kalau kita mengucap Allah makrunan bil yaqini wa bil ma'rifatil hakikiyah. Nah baru dia kemudian sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ini ayat dua ayat sama nih. Yang pertama surah Fussilat itu kan yang pertama. Yang kedua surah apa? Surah Al-Ahqaf ayat 13, ayat 14, 41, 14 ya. Kemudian surah Fussilat ayat 33. Mirip, sama ayat ini mirip, tapi arahnya sama, intinya sama. Sumastaqamu. Kalau di surah yang satu ini, kalau saya lihat tafsirannya Syekh Nawawi, sumastaqamu, itu tafsirannya adalah menurut Syekh Nawawi itu apa? Sabatu alal a'malis sholihah. Orang yang teguh dalam melakukan amal soleh. Orang yang teguh, kuat, kokoh kalau dia melakukan amal soleh. Di sini kan kalau surah Al-Ahqaf sama juga nih, ada sumastaqamu. Di sini ditafsirin gitu. Ada ibaradillah. Orang yang melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita kerjakan secara istiqomah, secara terus-menerus, secara kontinu, enggak berhenti. Sabar itu teguh. Atau kalau yang wajib, yang perlu. Jangan kita sekali ngerjain, sekali juga enggak. Itu namanya istiqomah. Makanya di awal tadi ayat fastaqim kama umirta. Apa? Sudah, Muhammad dan istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat Nabi Muhammad. Entah mau lagi pengen bagaimana, makanya. Tapi tidak diperintahkan sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya, banyak-banyak enggak.
Nabi Muhammad pernah bersabda, habul amal ilallah adwamuha wa in qall. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu amal yang dilakukan secara istiqomah terus menerus tanpa berhenti. Gitu. Wa in qalla, meskipun amalnya itu sedikit. Tuh. Jadi kalau sudah derajatnya sampai dicintai Allah, itu derajat paling tinggi. Cintai amal yang paling dicintai Muhammad adalah amal yang dilakukan terus menerus meskipun adalah sedikit. Dan kalau dicintai berarti itu derajat paling tinggi. Seperti kayak ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Itu kan ayat sebelumnya, belakangnya alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. 4 tuh berat-berat semuanya. 4. Orang yang memberi baik dikala dia susah atau dikala dia senang. Baik dia memberi dikala sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Baik dia memberi dikala dia umpamanya lagi sakit atau dia lagi sehat. Baik dia memberi dikala dia lagi punya jabatan atau sebagai rakyat. Baik dia memberi dikala dia lagi miskin atau dia lagi kaya. Bisarra wal kazibina al-ghaiza, atau orang yang menahan amarah dan menahan amarah. Meskipun dia mampu membalas tuh, dia punya duit, dia punya kuasa, tapi dihina orang, tapi dimarahkan tengok, tapi dia tidak membalas. Itu namanya wal kaziminal ghaiz. Dia mampu membalas tuh, mampu. Dia punya silat, punya kuku, wah tadi tiba-tiba makanya diganggu-ganggu orang. Nah kalau dia malah ada juga orang udah jokrak, tapi dia nggak mau. Itu namanya wal kaziminal ghaiz. Hah? Coba? Bapak Aing. Kenapa Bapak Aing? Iya. Bapak Aing. Iya, Bapak Aing tahu Gubernur KDM. Siapa dia? Kemudian wal 'afina 'anil nas. Senangnya memaafin orang. Maafin orang. Dia bilang maafin aja lah. Wal kazimin wal 'afin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Derajat cintai Allah tuh orang kayak begitu. Allah yuhibbul muhsinin. Ini sumastaqamu. Kemudian orang itu istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Nah, segala kebaikan-kebaikan dia banyak dilakukan, terus menerus dia lakukan. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kemudian malaikat turun untuk mereka. Malaikat turun untuk mereka. Ngapain? Allah takhafu. Gak usah takut. Gak usah takut. Kebanyakan kita memang takut. Memang itu bagian daripada ujian Allah. Walanabluwannakum bisayyin minal khauf. Kita diuji oleh Allah memang kebanyakan takut. Sedikit rasa takut. Ada yang ketakutan. Rumahnya, pagarnya tinggi, ada anjingnya, ada satpamnya. Wah, kan dia ngapa-ngapain takut. Ada orang yang pergi haji takut pergi haji, duitnya banyak banget, takut kapal jatuh. Jadi ya memang itu bagian daripada keimanan. Tapi orang yang istiqomah, malaikat turun untuk mereka, alaihimul malaikah alla takhafu. Kata Allah, enggak usah takut. Ngomong-ngomong kebaikan juga enggak usah takut. Wal haq walau kana murran. Walaupun resikonya dicaci maki orang, ya benar. Enggak
Makanya kalau Gus Dur kan mau ngomong apa aja berani. Iya, kagak takut sama dia. ADM juga nggak ada takut tuh. Apa hanya orang bongkarin. Mudah-mudahan jangan sampai masjid bongkar. Masya Allah. Jadi jangan gitu tuh. Banyak kan orang takut ya. Nah, berbuat kebaikan juga ada yang malu, ada yang takut. Tapi kalau berbuat kejelekan kagak ada takutnya, kagak ada malunya. Karena kan yang kita lihat kebanyakan kejelekan, benar kan? Kita lihat di medsos, Masya Allah, orang pada panjang semuanya. Kagak ada malu. Di medsos kan juga orang di dunia. Gitu. Di jalanan, di perempatan, di mana? Kebanyakan jahatnya agak malu. Gitu. Nah, orang yang istiqomah itu selalu di malaikat itu gak takut. Takutnya hilang. Itu dalam tafsir Syekh Nawawi itu apa itu tafsirannya? Milluhu makruhin. Tapi kalau milluhu makruhin tafsiran daripada surah yang sumastaqo apa ala takhafunya yang ini. Milluhu makruhin. Sesuatu terjadi pada dirinya yang dia tidak suka. Yang tidak suka, yaitu tadi umpamanya tidak suka, dia takut nanti yang diusaha, entar direndahin orang lagi, entar terjadi apa-apa, entar bagaimana? Jadi sesuatu yang dia nggak suka terjadi pada dirinya itu, dan atau kalau datang tafsir yang surah ini, ma taraktum min khalq, sesuatu yang terjadi yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Kemudian yang kedua, wala tahzanu, kagak sedih. Wala tahzanu, orang yang istiqomah, kemudian malaikat turun untuk mereka, ngapain kata malaikat? Jangan sedih. Min fawati mahbubin, gitu tafsiran Syekh. Dari sesuatu yang kita cintai itu hilang. Ya, jangan sedih. Besok diganti. Motor mau kredit tinggal 3 bulan hilang. Dia istiqomah, kata malaikat jangan sedih. Besok ada gantinya. Kayak guru madrasah yang lagi viral ya, lihat nggak? Iya, lagi viral dia. Lah, cuman karena lagi sedikit lagi dituntut, turun tanda tangan, bayar berapa? 25. Lah, gajinya 2 tahun ganti. Gajinya 2 tahun. Ya mungkin emang orang ikhlas, orang baik. Kata malaikat, udah wala tahzan, jangan bersedih. Min fawati mahbubin. Kalau motor mungkin boleh free aja dijual buat ngasih 25 juta. Besok diganti. Benar. Kemudian diganti. Datang untuk siapa? Gus Miftah ya? Iya. Ganti 25 juta. Motor lagi. Nah, kemudian dia apa ini? Diumrohin juga. Itu cara Allah. Cara Allah tuh kadang-kadang begitu. Kalau orang yang kagak baik, kagak sabar, nah belum tentu terjadi begitu. Tapi mungkin memang dia orang baik, orang ikhlas, dia sabar. Itu malaikat jangan sedih, ganti. Kayak tukang apa dulu lagi yang dibilang goblok Gus Miftah. Ya mungkin dia bakal itu Gus Miftah sekarang bergerak cepat. Dia tuh pernah ngalamin gitu kan. Dia bilang orang goblok, tapi ya begitu, dihina orang, jadi macam orang yang biasa aja. Kata mereka jangan sedih, emang orang goblok, emang orang bensin gitu kan. Ya udah, tapi besok diganti, benar. Uang pada datang, sekelopok. Nah,
Itu yang bagaimana? Yang orang baik dan istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan berarti banyak, bukan maksud besar gitu amal, enggak, kecil gitu. Cuman kita lakuin, bukan berarti orang juga sok kuat-kuatnya. Yang penting lancar aja dah, lancar. Tiap hari kita ngasih wudhu, kan amal soleh kan, buat anak-anak yang dagang dan mau laku, yang mau kakek jalan. Orang tua-tua kita kan dulu begitu pada istiqomah banget. Tapi jangan minta istiqomah di lampu merah gimana itu, kan istiqomah itu namanya. Nah, kemudian yang sudah kayak begitu, wa absyiru bil jannah. Wa absyiru itu tafsirannya ai amlahu sururum sururum. Dadahnya itu dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagia tuh dunia akhirat. Di akhirat dikasih surga, dijanjikan surga oleh Allah. Itu orang yang melakukan istiqomah. Karena kalau dalam tafsiran yang tadi, yang satu kalau yang satu wajib orang istiqomah itu adalah sabatu al-amal sholihah ala ara faraidillah, atau wajib nabi ma'asi, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindung-pelindung, pembimbing fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia. Allah yang melindungi kita, Allah yang bimbing kita dalam kehidupan di dunia. Wa fil akhirah, juga dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kamu itu nanti dalam surga apa yang kamu inginkan, anfusakum ada. Di dalam surga apa yang kita inginkan nanti ada, apa yang kita mau ada, disediakan. Walakum fiha ma tad'un, untuk kalian, untuk kita, fiha di dalam surga itu apa yang kita minta, ma tad'un ada semuanya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa intinya? Istiqomah. Udah indah banget ya. Dilindungi Allah. Kagak takut. Kemudian kagak bersedih. Hidup yang paling tinggi apa? Kagak punya rasa takut kan? Dan nggak punya rasa sedih. Adanya bahagia. Itu kan tiga-tiganya ada. Dadanya diluaskan oleh Allah, dibahagiakan. Kemudian perasaannya tidak ada rasa sedih. Kemudian tidak ada rasa takut. Udah. Itu udah puncaknya hidup. Karena dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nanti apa yang kita mau di surga disediakan. Apa yang kita minta dikasih. Nuzulan min ghafurir rahim. Penghormatan Allah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Minta duren. Duren montong, duren musangking. Jadi surga tidak seperti kita bayangkan. Wow, duren musangking, lebih dari itu. Tidak seperti kita bayangkan. Surga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangan kita mah ya palingnya di dunia rumah ngeliat mobil paling mewah Lamborghini. Di sono mah ada kendaraan yang sekali genjot itu berapa ratus. Pohonan tuh berapa ratus mil. Pokoknya nggak sesuai, nggak terbayang.
Udah makanya ntar ada yang biar kuncinya adalah apa ini? Istiqomah. Tapi yang kamu semudah itu, makanya ada Al-Quran apa yang? Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga? Apa ayatnya? Apa anta tadkhulul jannata walau mayatikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad darau. Apakah engkau mengira bahwa engkau bakal masuk surga sementara engkau belum mengalami apa-apa yang dialami oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul, para orang-orang soleh dahulu? Masatumul ba'sa wad darau wa zulzilu, hidupnya goncang, hidupnya penuh dengan kesusahan. Begitu. Lalu Nabi itu kayak apa Nabi? Diusir dari kampung, dikejar-kejar mau dibunuh. Itu kan susah. Berangkatnya ke sono lewat gunung, naik gunung 450 kilo, diusir dari kampung tempat kelahirannya. Kita kira-kira punya kampung Kemang, diusir suruh pulang ke Jawa, itu sedih banget. Sedih. Itu begitu makanya. Itu baru kecil saudara. Itu. Ya, pas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir pantun lagi. Kalau makan bakmi naga, jangan lupa ajak mama. Kalau ingin masuk surga, jangan lupa istiqomah. Amaliyahnya harus istiqomah. Demikian